الجعبري. من هو هذا؟ إمام كبير في القراءات. ما شاء الله. توفي سنة 732 تقريبا. سنة 732. وأهلا بالأستاذة خير النعمة. Mana nih teman-teman nih, kok belum gabung? Ridwan, ahlan wa sahlan. Ridwan boleh juga dibaca Rudwan bidhammir ra. Sesuai dengan riwayat Syu'bah an Asim. Ahlan Ustazah Yuyun. Sudah lama tak bergabung, alhamdulillah bergabung. Kita mulai langsung ya, supaya menghemat waktu. نعم زين. نعم تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بعبادك الصالحين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih bisa masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tajwid musawwar atau kitab At-Tajwid Al-Musawwar karya Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, senantiasa memberkahi setiap perbuatan, ucapan dan waktu beliau. Mudah-mudahan kita termasuk golongan beliau, golongan ahlul Quran, alladzina hum ahlullahi wa khassatuh. Alhamdulillah, di pertemuan terakhir kita sudah selesai membahas tentang makharijul huruf. Kita membahas makharijul huruf di pertemuan yang lalu, kita membahas secara cepat dan ringkas. Karena kita tidak perlu membahas terlalu rinci di pembahasan makharijul huruf, karena kita akan ulangi kembali setiap huruf-huruf itu di pembahasan sifatil huruf. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang makharijul huruf. Sebelum kita memulai pembahasan sifatil huruf, saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwasanya di dalam kitab-kitab tajwid itu huruf itu dibagi 3. Ada makharij, ada sifat, ada alqab. Ada makharij yang sudah kita bahas kemarin. Makharij itu tempat keluar huruf. Kemudian setelah itu ada sifat.
sifat itu adalah bagaimana cara huruf itu keluar. Apakah huruf itu keluar dengan banyak anginnya? Apakah huruf itu keluar dengan cara suaranya terputus? Atau bisa ada kemungkinan-kemungkinan lain. Kemudian setelah makharijul huruf ada namanya alqabul huruf. Alqabul huruf itu adalah nisbah huruf itu. Huruf itu dinisbahkan kemana? Atau huruf itu dikaitkan kemana? Seperti kita memiliki alqabul huruf namanya al-halqiyah. Ada namanya al-halqiyah. Apa itu? Itu dinisbatkan kepada halq. Halq apa artinya? Tenggorokan. Apa itu huruf al-halqiyah? Yaitu huruf yang 6 itu, mulai dari hamzah sampai kha. Kemudian ada juga nama laqab huruf namanya az-zalaqiyah. Zalaqiyah itu adalah huruf yang tempatnya di ujung-ujung. Seperti apa? Seperti zal, seperti lam, seperti ra, seperti mim, seperti ba. Kenapa dinamakan zalaqiyah? Karena zalaq itu artinya ujung. Ada juga namanya al-lahawiyah. Lahawiyah itu diambil dari kata al-lahah. Lahah itu kan ada yang kecil-kecil di dalam itu, kalau kita buka mulut, ada yang gantung kecil-kecil itu. Nah, itu huruf qaf dan kaf. Huruf qaf dan kaf dinisbatkan kepada al-lahawiyah. Dan seterusnya, ada banyak lagi. Ada al-lahawiyah, ada asy-syajriyah, ada an-nat'iyah, kemudian ada namanya asy-syafwiyah atau syafhiyah. Ada banyak nama laqab-laqab huruf yang disebutkan oleh al-Imam Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu ta'ala. Terkait dengan pembahasan alqabul huruf, kita tidak ingin membahas alqabul huruf secara detail. Itu mungkin kalau ingin baca, silahkan baca di buku tajwid, itu ada. Kita tidak penting mengetahui tentang alqabul huruf karena tidak ada kaitannya dengan pengucapan huruf. Yang penting adalah kita membahas tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, sifatul huruf ini adalah pembahasan yang kalau salah pengucapannya itu bisa berefek pada hurufnya. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Sifatul huruf sebagaimana yang dicantumkan oleh Syekh Aiman di dalam kitab Tajwid al-Musawwar, kata beliau sifatul huruf itu terbagi menjadi dua. Ada sifat yang memiliki lawan, ada sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan ada 10 sifat. Kalau belum pernah belajar tentang sifatul huruf, bisa diingat-ingat ya, atau dicatat. Sifatul huruf ada yang memiliki lawan, katanya sifatun laha diddun, artinya sifat yang memiliki lawan. Ada sifat yang la didda laha, sifat la didda laha, tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan ada 10. Yang pertama ada jahr. Kemudian yang kedua ada namanya syiddah. Kemudian yang ketiga ada namanya al-isti'la. Kemudian yang keempat ada namanya al-itbaq. Kemudian ada yang kelima namanya al-idlaq. Dari 5 sifat ini yang memiliki lawan, setiap 5 ini memiliki lawan. Jadi jumlahnya nanti 10. Nah, 5 sifat ini yang ada kaitannya sama pengucapan hanya 4. Ada 4. Nah, yang kelima itu tidak ada kaitannya dengan pengucapan huruf. Kaitannya di mana? Kaitannya nanti di pembahasan ilmu sarf. Pembahasan ilmu sarf. Yang pertama tadi kita sebutkan ada namanya sifatnya al-jahr. Lawannya adalah al-hams. Al-jahr lawannya al-hams. Kemudian yang kedua ada asyiddah. Asyiddah lawannya adalah ar-rakhawah. Syiddah lawannya ar-rakhawah. Antara syiddah dan rakhawah ada namanya al-bayyinah. Al-bainiyah, afwan. Al-bainiyah. Bainiyah diambil dari kata baina. Baina ya, di antara dua, antara syiddah dan rakhawah. Atau juga biasa disebut dengan sifat tawassut. Tawassut artinya juga tengah-tengah. Kemudian yang ketiga tadi al-isti'la. Al-isti'la lawannya adalah al-istifal. Bukan al-isti'la ya. Yang benar itu adalah al-isti'la. Dan lawannya adalah al-istifal.
Kemudian yang keempat ada al-itbaq. Al-itbaq lawannya adalah al-infitah. Kemudian yang kelima adalah al-izlaq. Lawannya adalah al-ismat. Kata beliau apa? Fahuma min ilmi sarfi wa laysa lahuma atharun fin nutqi. Kata beliau sifat izlaq dan ismat ini adalah sifat yang nanti dibahas di ilmu sarf. Di dalam ilmu sarf. Dan tidak ada hubungannya dengan pengucapan. Semua sifat ini yang memiliki lawan ini akan kita bahas secara rinci ketika kita sudah sampai pada tempatnya. Kemudian sifat yang tidak ada lawannya itu ada berapa? Beliau menyebutkan sifat yang tidak ada lawannya. Kata beliau di sini ada 8. Yang pertama adalah as-safir. Kemudian yang kedua adalah al-qalqalah. Yang ketiga al-lin. Yang keempat ada al-inhiraf. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah as-safir. Yang kedua adalah al-qalqalah. Yang ketiga adalah al-lin. Yang keempat adalah al-inhiraf. Kemudian yang kelima at-takrir. At-takrir. Yang keenam at-tafashi. At-tafashi. Kemudian yang ketujuh al-istitalah. Al-istitalah. Kemudian yang kedelapan dan yang terakhir adalah al-ghunnah. Al-ghunnah. Sekarang kita pengen masuk ke langsung membahas sifatul huruf secara rinci. Nabda ala barakatillah. Sudah berapa yang join nih Ustaz Fakhri? Sudah 13 Ustaz, 13 peserta. Termasuk jenengan Ustaz. Siap. Sekarang kita pengen membahas sifat yang pertama. Jadi kalau pengen menghafal sifatul huruf ini, coba dihafal nanti matan Jazari bab sifatul huruf. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa dhidda qul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajidqatin bakat. Sah? Sah. Wa baina rikhwi wasyadidi lin umar wa sab'u ulwin khussa dhaghtin qidh hasar. Dan seterusnya. Itu lengkap di sana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Yang pertama kita membahas sifat namanya al-hams. Al-hams lawannya al-jahr. Al-hams itu apa? Artinya secara bahasa itu apa al-hams? Secara bahasa itu artinya seperti bisikan. Hams itu suara kecil, halus. Itu secara bahasa artinya itu. Kalau al-jahr, jahr itu bersuara kuat gitu. Kalau dibahasakan Indonesia itu al-jahr itu artinya bersuara. Kemudian al-hamas itu artinya nir suara. Tidak bersuara gitu, suaranya lemah. Kata Syekh Aiman di sini, huruf Arab itu kalau dilihat dari segi nafas yang berjalan, yang mengalir ketika huruf itu diucapkan, itu terbagi menjadi 2. Ingat ya, huruf Arab ini terbagi menjadi 2 kalau dilihat dari mana? Dilihat dari nafas yang mengalir ketika huruf itu diucapkan. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya hamas. Hamas itu ketika diucapkan, huruf-huruf itu ketika diucapkan, nafas mengalir. Nafas mengalir. Kita nanti akan bahas sebabnya kenapa nafas itu mengalir. Kemudian ada jahar. Jahar ini huruf itu ketika kita ucapkan itu nafas tidak terlalu mengalir atau bahkan terputus nafas itu, tidak ada nafas. Caranya gimana? Cara melihat nafas itu mengalir, itu kalau ditaruh di sini itu ada terasa anginnya. Misal kita ingin sebutkan apa? Misal kita ingin sebutkan misalnya ha misalnya. Kita ucapkan ada terasa angin keluar, atau ada angin terasa keluar, atau as ada terasa angin keluar. Itu kalau hamas.
Kemudian kalau jahar kita coba saja hurufnya. Misalnya ada huruf ghain misalnya kan. L, L. Nafasnya mungkin ada sedikit tapi tidak sebanyak hamas. Atau mungkin az, 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 az. Tidak terasa anginnya. Itu kalau sifat jahar. Jadi perbedaan antara hamas dengan jahar adalah hamas ketika huruf itu diucapkan, suara itu bukan suara, afwan, nafas itu mengalir. Kalau jahar, nafas itu tidak mengalir atau mengalir tapi hanya sedikit sekali. Huruf hamas ada berapa? Kata beliau di sini huruf hamas itu ada 10. Apa saja? Ingat kata ini, sakata fahatsahu syakhsun. Sakata fahatsahu syakhsun. Kalau di dalam Ibnul Jazari itu, matan Jazariyah itu disebutkan fahatsahu syakhsun sakat. Fahatsahu syakhsun sakat. Ada 10. Yang baru pernah dengar bisa ditulis. Sakata fahatsahu syakhsun. Sin kaf ta fa ha ta ha fahatsahu syakhsun. Kemudian yang jahar mana hurufnya? Sisanya yang ada 19 huruf itu semuanya jahar. Semuanya jahar. Jadi perlu dihafal yang mana? Yang perlu dihafal itu adalah al-hamas. Jadi yang banyak itu nggak usah dihafal gitu. Jadi tinggal lihat aja apakah yang kalau kita melihat misalnya jim misalnya. Jim ini hamas atau jahar. Tinggal lihat di fahatsahu syakhsun sakat. Kalau tidak ada di sana berarti ini hurufnya jahar. Sekarang kita ingin melihat definisi Syekh Aiman terhadap hamas. Bagaimana definisi beliau? Tadi kan kalau secara bahasa itu suara halus, suara bisikan. Kalau secara istilah al-qurra itu hamas itu kata beliau adalah al-khafa'u fis sama'. Al-khafa' fis sama'. Khafa artinya samar atau lemah. Fis sama'. Kecil gitu. Di telinga itu kecil. Kenapa bisa seperti itu kata beliau? Natijata infitahil wataraini sautiyaini. Nah, yang menyebabkan suaranya itu kecil, halus kata beliau, karena kemarin kita sudah bahas tentang pita suara kan. Jadi pita suara itu fungsinya adalah untuk membantu manusia berbicara. Tanpa pita suara kita tidak bisa berbicara. Jadi ketika hamas itu suaranya kecil. Kenapa suaranya kecil kata beliau? Karena pita suara ini terbuka kata beliau, tekanannya itu sedikit gitu, terbuka ya, ketika terbuka tekanannya menjadi lebih sedikit gitu. Jadi, itu yang membuat suaranya halus. Wa adamih tizazihima. Nah, sudah terbuka kemudian tidak ada getarannya gitu. Getarannya itu tidak, pita suara tidak bergetar gitu. Kita ketika diucapkan itu tidak ada getarannya. Kemudian ditambah lagi jarayanin kathirin li hawa'in nafas. Jadi yang pertama yang membuat suara itu lemah adalah pita suara terbuka. Dicatat ya. Yang pertama pita suara terbuka. Kemudian yang kedua pita suaranya tidak bergetar. Kemudian yang ketiga adalah nafas jalan dengan lancar. Nafas mengalir dengan kuat kata beliau. Banyak nafas yang mengalir. Ada 3 sebab yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan suara itu kecil, lemah. Saya ulangi sekali lagi. Al-hamas itu adalah al-khafa'u fis sam'i. Suaranya lemah. Natijatan fitahil wataraini sautiyaini. Sebab terbukanya pita suara. Wa adami ihtizazihima. Dan pita suara itu tidak bergetar. Wajarayanin kathirin li hawa'in nafas. Kemudian mengalir banyak udara, mengalir banyak nafas. Itu hamas. Di dalam kitab ini, Tajwidul Musawwar, beliau melampirkan gambar asli dari pita suara yang diambil, yang difoto langsung. Foto langsung, mungkin kameranya dimasukin ke mulut, kemudian difoto langsung bagaimana keadaan pita suara itu ketika huruf-huruf hamas itu diucapkan. Pita suara itu terbuka. Silahkan lihat di Tajwid Al-Musawwar. Kemudian jahar definisinya itu gimana? Definisi secara istilah.
Definisi jahar ini kebalikannya hamas. Kalau tadi hamas itu suaranya samar, suaranya halus, berarti di sini adalah al-wuduhu fis sama'. Al-wuduh fis sama', suaranya jelas. Suara yang jelas, jelas di telinga kata beliau. Kenapa bisa jelas? Yang tadi samar karena apa? Karena pita suara terbuka, sekarang tertutup. Kata beliau, natijata tadammil wataraini sautiyain. Suaranya jelas karena apa? Karena pita suara ngatup. Nah, ketika pita suara dikatupkan, itu tekanannya menjadi kuat. Dan itu yang membuat suaranya kuat. Kemudian, wahtizazihima. Setelah ngatup, itu pita suara getar karena tekanannya. Wanhibasi katsiril lihawain nafas. Nafas itu, kebanyakan nafas itu tertahan atau tertutup, tidak keluar nafas. Kita coba, tadi kan kita sudah coba misalnya kita ucapkan huruf misalnya dha misalnya. L, 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 L. Suaranya dikit gitu. Kemudian al, 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 al. Suaranya dikit. Tidak nafasnya tidak ada yang keluar nafasnya. Berbeda dengan sa misalnya. Silahkan letakkan kertas atau tisu. Bentar ya. Ambil tisu seperti ini. Misalnya ini ya. Misal kita sebutkan apa? Ta misalnya. As. Lihat kan tisu goyang kan? As. 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 Kelihatan tisunya goyang. Kenapa? Karena ada nafas. Kita coba sekarang dha misalnya. Dha misalnya. Au. 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 As. As. Jalan. Beda kan? Kelihatan bedanya. Kelihatan perbedaan antara al-jahar dan hamas. Jadi perbedaan yang mencolok antara hamas dengan jahar adalah dari segi nafasnya. Ingat ya, ini ingat di qaid ini diikat ini dari segi jalan nafasnya. Oke? Saya rasa ini pembahasan tidak sulit insya Allah. Oke, sekarang kita di sini beliau ada menunjukkan gambar perbedaan antara pita suara ketika huruf hamas dan pita suara ketika huruf jahar. Kemudian tadi kan huruf-huruf Arab dilihat dari nafas yang mengalir atau nafas yang tertahan ketika huruf itu diucapkan terbagi menjadi dua. Ada jahar, ada hamas. Kemudian kita pengen melihat dari sisi yang berbeda. Dari sisi nafas kita sudah lihat. Kita sekarang ingin melihat dari sisi yang berbeda. Kita ingin melihat dari sisi mana? Dari sisi suara. Tadi nafas, sekarang suara. Huruf Arab itu ketika diucapkan, dilihat dari sisi suaranya, ada yang ketika diucapkan suaranya mengalir. Ada yang ketika diucapkan suaranya tertahan. Ada yang ketika diucapkan tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu tertahan. Maksudnya mengalir sih mengalir gitu, tapi enggak sederas yang pertama. Kemudian tertahan juga, tapi tidak tertahan seperti yang kedua. Antara tengah-tengah dia. Yang tidak mengalir, yang tertahan sama sekali itu namanya asyiddah. Asyiddah. Kemudian yang mengalir itu namanya ar-rakhawah. Ar-rakhawah. Nah, yang tidak mengalir, tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu tertahan itu namanya al-bainiyah. Al-bainiyah atau at-tawassut. Yang syiddah berapa huruf? Yang suaranya tertahan ada 8 huruf. Hurufnya ajidu qatin bakat. Ajidu hamzah jim dal ajidu qatin qaf ta bakat ba kaf ta. Kemudian yang tengah-tengah itu ada 5 huruf, namanya dikumpulkan di dalam kata lin Umar. Lin lam nun Umar ain mim ra.
Jadi ajidu qatin bakat ini syiddah. Kemudian lin Umar adalah ajidu qatin bakat syiddah lin Umar bainiyah. Nah, yang rakhawah sisanya. Jadi sisanya tadi kan 10 tambah 5 15, sisanya jadi berapa? Sisanya ada 14. Jadi 14 huruf ini semuanya di rakhawah. Jadi 10 di syiddah, 5 di bainiyah, bainas syadida war rikhwah, kemudian 14 ada di ar-rakhawah. Sekarang kita pengen lihat definisi syiddah ini apa? Syiddah itu dari segi bahasa artinya keras. Keras. Artinya keras. Kenapa huruf ajid, qatin, bakat ini dinamakan keras? Karena ketika diucapkan, ketika kita sukunkan, misalnya a, itu terasa keras gitu, keras tertahan, saking kan tertahan itu terasa keras, terasa sukar gitu, sulit. Misalnya kita ucapkan ab, atau ad, atau ab, atau ad, ini sulit gitu. Makanya nanti saking kan sulitnya, itu ketika sukun itu dipantulkan gitu. Dipantulkan seperti misalnya huruf qalqalah. Karena sulit makanya dipantulkan. Misalnya iqtarabatis sa'ah. Karena sulit, orang Arab itu sulit mengucapkan huruf yang ini, syiddah karena syiddahnya keras gitu. Makanya dipantulkan iqtarabatis sa'ah atau tabbat yada. Tabbat ada hamasnya. Dikasih hamas. Karena apa? Karena sulit gitu. Atau mungkin nanti hamzah gimana? Hamzah itu karena sulit. Misalnya yu'minun. Yu'minun itu kan menurut orang Arab, sebagian orang Arab itu susah. Jadi ada sebagian mereka yang mengatakan apa? Yu'minun. Di bawah itu yu'minun. Misalnya a'anzartahum. A'anzartahum. Hamzah ini bahkan ketika berharakat pun sulit gitu. Atau a'ajami. A'ajami. Dua hamzah yang bertemu menurut sebagian orang Arab itu sulit gitu. Makanya mereka ubah gitu hamzahnya. Jadi a'ajami seperti itu. Ini karena kenapa ada perubahan-perubahan seperti itu? Tidak seperti huruf ba, seperti huruf misalnya zai atau sin atau zal. Karena huruf ini sulit gitu. Huruf syiddah ini sulit gitu. Kita pengen lihat artinya secara istilah. Secara istilah adalah inhibasu jarayani sauti 'inda nutqi bil harfi syadid. Inhibasu jarayani sauti 'inda nutqi bil harfi syadid. Tertahan atau terputus aliran suara ketika mengucapkan huruf syiddah ini. Apa yang membuat suara itu terputus? Apa yang membuat aliran suara itu tertahan? Yang membuat itu tertahan adalah ghalqil makhraj. Kata beliau, makhrajnya ketutup. Karena makhrajnya ketutup, itu atau suara yang dari dalam itu nggak bisa keluar. Misal kita ucapkan ba misalnya, ab, nggak bisa keluar. Ab atau ad nggak bisa keluar. Kenapa? Ketutup. Sudah tidak ada jalan lagi gitu. Makanya tidak bisa keluar. Kemudian beliau di sini membagi huruf syiddah itu ternyata setelah kita pelajari di sifat sebelumnya tadi ada namanya hamas. Ternyata di huruf syiddah ini yang 10 ternyata terbagi menjadi 2. Ada yang syiddah sekaligus punya sifat jahar. Syiddah sekaligus punya sifat jahar. Karena apa? Karena ketika diucapkan itu nafas juga tertahan gitu. Ada syiddah yang sekaligus punya sifat hamas gitu. Syiddah punya sifat hamas. Jadi yang punya sifat jahar ini adalah huruf qalqalah dan hamzah. Huruf qalqalah dan hamzah yang namanya syiddah majhurah. Syiddah majhurah. Ini diingat ya. Syiddah itu ada yang jahar, ada yang hamas. Nah, syiddah yang jahar namanya syiddah majhurah. Kemudian syiddah yang hamas itu namanya syiddah mahmusah. Syiddah mahmusah. Nah, syiddah mahmusah ini cuma 2 hurufnya. Ada kaf, ada ta.
Kemudian tadi ketika kita bahas tentang hamas, kan kita bilang hamas itu nafas yang mengalir kan? Nafas mengalir ketika diucapkan. Ya, benar kan? Hamas, nafas yang mengalir, banyak nafas mengalir, kemudian jahar, nafas sedikit mengalir gitu. Atau bahkan tidak mengalir sama sekali nafasnya. Nah, sekarang kok bisa-bisanya kita bilang, fokus ya, kok bisa-bisanya kita bilang di huruf syiddah yang suaranya tertahan, kok bisa ada hamas gitu? Kok bisa ada hamas gitu? Kok bisa? Ini kan seakan-akan suara yang tertahan, tapi kok nafas kok bisa ngalir gitu? Nafas kok bisa mengalir? Ternyata di sini dijelaskan oleh Syekh Aiman, ternyata dua sifat ini, syiddah dan hamas pada huruf kaf dan ta, ternyata sifat syiddah dan hamas ini sifatnya berurutan, tidak di dalam satu waktu. Tidak dalam satu waktu. Yang pertama syiddah, baru kemudian datanglah hamasnya. Tidak di satu waktu syiddah dan di satu waktu hamas, karena itu tidak mungkin gitu. Tidak mungkin. Jadi caranya gimana? Caranya misalnya ak, baru ada di setelahnya gitunya. Kemudian at, nah, ada anginnya gitu. Setelahnya baru ada anginnya gitu, baru ada nafasnya. Jadi paham ya? Jadi syiddah ini yang ketika hamas, itu hamasnya datang belakangan. Awalnya pertama adalah syiddah, nafasnya tertahan, makhraj itu ditutup rapat-rapat, baru setelah itu ada nafasnya. Jadi setiap huruf syiddah ini supaya sifatnya bagus, gimana? Cara mengucapkannya dengan bagus, ya ditutup rapat-rapat makhrajnya. Misalnya jim, ditutup qaf, kemudian kaf, kemudian ba, absarihim, misalnya absarihim. Kadang ada orang baca misalnya absarihim, nggak dibaca absarihim, absarihim. Banyaknya seperti itu. Kori-kori apa yang di undang-undang haflah, kori-kori internasional, bahkan internasional ya, jangan ini, jangan tertipu dengan kori internasional. Karena mereka baca itu, kadang mereka baca tilawah yang merdu itu karena apa? Supaya orang senang gitu, orang senang. Jadi terus sering diundang nanti gitu kan. Itu mudah-mudahan sangkaan kita mudah-mudahan tidak benar itu. Jadi banyak yang bisa misalnya dibaca misalnya bih, dibaca bih. Ada yang sampai seperti itu. Kalau mau dengar, coba dengarkan misalnya di haflah-haflah kori internasional gitu kan. Dengerin aja nanti cara mereka, apalagi kalau udah di akhir tilawah gitu misalnya. Dan ada meme juga sering gitu, misalnya ayyamal ajalain, dibacanya ayyamal ajalain, ayyamal ajal, seperti itu bacanya. Kayak gimana ya? Kayak dibuat-buat gitu. Karena apa? Karena sudah terbiasa gitu. Sudah terbiasa, jadi kebiasaan, jadi nggak nyadar gitu. Tapi itu salah. Jadi cara mengucapkan huruf ba, huruf jim, dan yang seterusnya, kemudian hamzah juga, caranya adalah dengan menutup makhrajnya dengan rapi, ditutup rapi makhrajnya. Supaya apa? Supaya jelas. Ba diucapkan ba, kemudian jim diucapkan jim. Nah, kalau jim itu tidak ditutup rapi, nanti bisa jadi ya misalnya. Misalnya afwaja, kalau tidak di ja. Jim harus diucapkan dengan dirapatkan makhrajnya. Ja afwa. Gitu. Tadi kita sudah bahas tentang asyiddah. Syiddah itu suara tertahan. Sekarang apa kata beliau tentang ar-rakhawah? Ar-rakhawah kata beliau adalah hiya al-jarayanu tammu li sawtil harfi ar-rikhwi 'inda mururihi fil makhraj. Kata beliau adalah aliran yang sempurna, kata beliau. Aliran suara yang sempurna. Jadi alirannya nggak macet-macet gitu. Suaranya mengalir. Jarayanu tammu li sawtil harfi ar-rikhwi 'inda mururihi fil makhraj. Jadi huruf rakhawah ini harus ngalir, misalnya azwaja,
L misalnya ghairil maghdubi alaihim iya jangan jangan iya itu makhrajnya jadi ketutup, jadi keras. Jadi iya ngalir, iya tawallaw wa a'yunuhum, jangan tawallaw wa a'yunuhum, jangan seperti itu. Suaranya mengalir. Seperti apa? Seperti shin misalnya, shin ash minas syaitan, atau kama amanas sufaha as-sufaha, seperti itu, mengalir suaranya. Jangan kita seperti misalnya bismillah, jangan bismillah, jangan bismillahirrahmanirrahim, seperti itu, harus mengalir suaranya. Nanti kita bakal baca di kitab ini, kita bakal bahas bahwa suara itu ketika mengalir atau nafas ketika mengalir itu tergantung harokat hurufnya. Tidak semuanya kita pukul rata gitu, alirannya tidak sama. Nah, ada yang kalau ketika berharokat berarti alirannya agak kurang gitu. Lebih banyak ketika sukun. Jadi ketika sukun alirannya lebih banyak ketimbang berharokat. Misalnya saya qulu sin di sini dengan lus sufaha. Yang kedua, saya qulu sufaha, berarti aliran suaranya, aliran nafasnya di yang bertasydid lebih banyak ketimbang yang berharokat dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau yang bainiyah antara dua, itu apa definisinya kata beliau? Kata beliau, al-jarayanul juz'i lis-saut. Jarayan juz'i, juz' itu artinya sebagian. Maksudnya apa? Tidak terlalu mengalir, tidak terlalu tertahan juga, kata beliau. Sebabnya kenapa? Kata beliau sebabnya adami kamali ghalqihi, karena tidak tertutup rapat gitu. Seperti apa? Seperti al. Tidak terlalu mengalir, tidak juga tertutup gitu. Kalau misalnya tadi ta'at tertutup. Kalau misalnya zal az jalan gitu. Tapi kalau lam al atau atau an atau a tidak terlalu mengalir, tidak juga terlalu tertahan, seperti itu. Kemudian beliau di sini menyebutkan tentang bainiyah pada huruf lam. Tengah-tengah itu huruf lam itu kenapa kata beliau? Kenapa suaranya itu tertahan setengah-setengah gitu? Kata beliau ternyata huruf lam itu ketika kita ucapkan al ini kan dari depan kan al. Ternyata dari samping al masih ada tempat keluar suara gitu. Masih ada tempat keluar suara. Al masih ada dari samping lam ini kan ujungnya kita ujung lidah kena ke atas langit-langit. Al. Ternyata dari samping sini masih bisa keluar suara gitu. Masih bisa keluar suara. Beda dengan kalau kita ucapkan al. Suaranya tidak keluar sama sekali. Makhrajnya terkunci sangat kuat gitu, seperti itu. Kemudian kalau ra gimana? Kalau ra itu ra dari samping nggak keluar, tapi dari tengah-tengah. Dari tengah-tengah keluarnya. Kemudian kalau mim gimana? Mim kenapa dia nggak terkunci rapat? Dari mana keluar suaranya gitu? Suaranya itu di mana keluar gitu? Kalau mim dan nun keluarnya dari mana? Dari khayshum. Dari khayshum keluar sebagiannya gitu. Makanya nggak tertutup semuanya gitu. Misalnya ketika kita ucapkan misalnya meskipun mulut tertutup, ada yang keluar dari hidung gitu. Sama dengan nun an keluarnya dari hidung. Kalau ain gimana? Ain
Ain itu yang menyebabkan dia setengah-setengah gitu. Yang menyebabkan setengah-setengah adalah kata beliau al-jarayanul juz'iyyu lis-saut 'inda nutqil ain bisababi ruju'i lisanil mizmari ila al-khalf. Kata beliau yang menyebabkan ain itu setengah-setengah gitu. Enggak terlalu kuat dan juga enggak terlalu jalan gitu. Kata beliau adalah ini ada bagian dalam ini, beliau menamakannya lisanul mizmar. Kalau bisa dilihat di tajwid musawwar itu seperti apa ya? Ini fungsi lisanul mizmar ini kalau nggak salah itu ketika kita apa ya? Itu seperti penahan makanan gitu. Seperti penahan makanan di sini. Di dalam. Jadi ketika kita ucapkan ain itu lisanul mizmar kayak balik ke belakang gitu. Itulah yang menyebabkan huruf ain ini tidak jalan sejalannya rokhawah dan juga tidak tertahan setertahannya syiddah, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Mau nanya ini, Ustaz, yang a'jami dengan a'anzartahum tadi itu kalau tidak salah tuh yang tashil itu a'jami aja ya, Ustaz. Kalau anzartahum tidak. Nah, alasannya kenapa ya, Ustaz? Itu tergantung riwayahnya, Ustaz. Tergantung jalurnya dari mana gitu. Kalau jalur yang kita baca, channel Hafiz itu jalur yang kita baca ya cuma di a'jami, cuma di sana saja gitu. Tapi kalau kita mau jalur misalnya itu sangat banyak sekali, Ustaz, sangat banyak sekali. Bukan hanya di anzar, ada banyak sekali. Pembahasan yang paling ribet itu kalau di dalam qiraat itu ada di pembahasan. Nggih. Jazakallah, Ustaz. Insyaallah. Ya. Ya, jadi ingat kalau kita baca yang hafaz itu tashilnya ada di cuma satu doang itu a'jamiyun. Atau ada di tempat lain, boleh juga kita al-ana wa qad kuntum al-ana wa qad a'taita. Yang ini yang dua ayat ini, atau qul adzakarain atau qul itu ternyata nanti akan kita bahas di tajwid musawwar ini juga, itu boleh dibaca qul adzakaraini, boleh juga dibaca qul Allahu, boleh juga dibaca al-ana, seperti itu. Jangan. Nggih, Ustaz. Ya. Boleh satu lagi, Ustaz? Ya, ahlan, silakan. Untuk ukuran dari ngalirnya suara nafas di sifatul huruf ini, apakah ada ukurannya sehingga nggak terlalu deras atau gimana gitu, Ustaz? Nanti ukurannya kita lihat suaranya, tilawahnya tingkatannya gimana? Apakah tingkatan tahqiq atau tingkatan tahqiq itu yang baca lambat, kemudian apakah yang bacanya sedang atau bacanya cepat, tergantung. Kemudian kita juga tidak boleh berlebihan membaca, misalnya ngalirnya terlalu berlebihan gitu. Tidak boleh juga gitu. Mengalirnya ya sekedarnya saja gitu. Misalnya jangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan seperti itu, santai saja gitu. Bismillah, yang penting ngalir gitu, yang penting ngalir gitu. Itu tujuan dari sifatul huruf itu gitu, bukan untuk kita alirkan sengalir-ngalirnya, enggak kayak gitu gitu. Karena ada larangan kita berlebihan gitu. Ada larangannya gitu. Oh, nggih. Iya. Jazakallah, Ustaz.
cara ngelihatnya gimana? Apakah sudah pas atau belum? Ya nanti kita diperdengarkan sama guru. Gitu. Sama seperti misalnya kita membahas tentang mat misalnya. 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat itu gimana sih panjangnya gitu. Kita baca arid li sukun misalnya boleh 4 harokat. 4 harokat itu gimana sih panjangnya gitu. Nah, makanya nanti sama guru gitu, sama guru ini sudah pas. Gitu. Iya. Allahu a'lam. Jadi masalah tentang ya masalah hamas, jahar, kemudian syiddah, rakawah dan bainiyah ini sudah insyaallah sudah clear ya. Sudah clear. Insyaallah. Gimana nih ada Akhi David, kemudian ada Ustazah Yuyun, Ustazah Isma juga. Khairun Ni'mah, Rizqi. Gimana? Ridwan. Akhuna Ridwan. Ane mau nanya Ustaz. Ya, Ustaz Burhan, ahlan Ustaz Burhan. Tentang lin Umar Ustaz. Yang huruf pertengahan, sifat pertengahannya Ustaz. Iya, ahlan. Itu terjadinya itu hurufnya itu lin Umar, lam, nun, ain, mim ya. Itu terjadinya Ustaz ketika dia baris sedikit aja atau enggak Ustaz gitu. Jadinya lin Umar itu. Kurang jelas tadi apa? Lin Umar itu. Sifat lin Umar itu ketika hurufnya itu berbaris apa maka terjadinya sifat lin Umar itu pertengahan itu. Huruf lam, di setiap nun. Di setiap keadaan. Setiap keadaan maupun berharokat Ustaz, berharokat, harokat sukun atau bertasdid. Ya, tapi tidak sama antara yang berharokat dengan yang sukun ya. Yang sukun tidak sama dengan yang bertasdid. Nah, kelima huruf ini tetap dinamakan bainiyah, tetap dinamakan lin Umar. Hanya saja ketika berharokat beda dengan sukun misalnya. Beda dengan sukun. Dan yang sukun berbeda dengan yang musyaddad, yang bertasdid. Berbeda. Kenapa? Karena yang harokat itu apa ya? Yang harokat itu lebih sedikit. Kemudian yang sukun lebih banyak gitu. Lebih banyak. Karena ketika berharokat dia bercampur dengan apa? Dengan harokatnya. Huruf itu bercampur dengan harokatnya. Ketika sukun itu huruf itu murni, huruf itu yang diucapkan. Misalnya kita katakan saya kulus. Di pertama itu hurufnya bercampur dengan harokat. Kemudian yang kedua, lus itu huruf murni kita ucapkan. Makanya beda dengan yang berharokat dengan yang sukun. Nah kalau bertasdid beda lagi. Yang bertasdid ada 2 gitu. Makanya lebih banyak gitu, lebih banyak ngalirnya gitu. Yang pertama saya kulus, baru yang kedua su. Jadi lus su. Gitu ah. Misalnya minash 1, syai 2. Makanya lebih banyak gitu. Sama juga seperti mim. Misalnya an'amta sukun. Kalau kita baca imma lebih banyak lagi gitu, lebih lama lagi gitu. Jadi beda gitu. Wallahu a'lam. Gimana Ustaz Fakhri, gimana? Oh, nah Ustaz. Hal tuwafiqu ala ma qultu ya Ustaz Fakhri? Oh, nah Ustaz. Wafiq jiddan Ustaz. Yani anak tuwafiq 100%? 100% Ustaz. 100%. Barakallah. Nah, Jazakumullah khairan. Saya mencoba terus mendalami materi ini karena memang banyak temuan juga yang saya dapatkan ketika tadi Ustaz jelaskan Ustaz. Kayak misalnya dulu saya pahami jahar itu kan menahan nafas. Oh sekarang setelah mencoba mendalami lagi wuduhun fis sama itu kayaknya lebih enak nanti kita gunakan dalam menjelaskan ke santri atau kita mempraktekkan huruf-huruf jahar itu. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah.
Jadi insya Allah di pembahasan sifatul huruf ini akan kita bahas sedikit gitu, pelan-pelan. Kita bahas sedikit lagi ya. Kita baca sedikit ini, insya Allah pembahasannya ringan. Teman-teman bisa sambil santai gitu, sambil bisa ngopi juga nggak apa-apa. Azminatu al-hurufil mutaharrikah. Tempo huruf yang berharokat. Berharokat sudah paham kan? Berharokat itu berharokat yang berbaris gitu, yang bukan sukun gitu, bukan mati. Temponya gimana kata beliau? Takunu azminatul hurufil mutaharrikati mutasawiyatan dhimna al-martabatil wahidah min maratibil qira'ah. Jadi kata beliau, setiap harokat itu sama temponya. Misal tidak ada, misalnya dhammah itu kata beliau, dhammah itu tidak lebih panjang ketimbang fathah kata beliau. Kemudian fathah itu kata beliau tidak lebih panjang daripada kasroh, semuanya sama gitu. Jadi ketika kita ucapkan misalnya qaqiqu itu sama saja ketika kita ucapkan qa sama gitu. Temponya itu sama kata beliau. Sama seperti misalnya kutiba itu sama seperti kataba gitu. Sama. Kataba, kutiba temponya sama, tidak ada yang lebih lama gitu. Sama seperti ya'izukum, ya'izukum, ya'izukum kata beliau sama gitu. Su'ilat, su'ilat, su'ilat itu sama kata beliau. Tapi dengan syarat itu satu tempo. Misalnya kalau tahqiq ya tahqiq gitu. Berarti sama kalau ketika tahqiq sama gitu. Tapi kalau tahqiq sama tadwir, tahqiq kan lebih lambat kan, tadwir kan lebih cepat daripada tahqiq, itu beda gitu. Kita baca kutiba alaikum sama kutiba alaikum, beda kan, beda temponya. Kenapa? Tingkatan level kecepatan bacaan sudah berbeda. Sekarang beliau mulai mengorek kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi. Apa yang terjadi ketika membaca huruf yang harokatnya cuma satu harokat gitu. Apa yang sering terjadi? Kata beliau yang pertama, tatwilu zamani harfin mutaharrikin an azminati ma jawarahu min al-huruf al-mutaharrikati khata'un fil qira'ah. Jadi kata beliau, setiap harokat itu harus disamaratakan. Jangan ada nanti satu harokat yang lebih panjang gitu, lebih panjang. Maksudnya lebih dari satu harokat, meskipun itu tidak sampai 2 harokat. Gitu. Meskipun tidak sampai 2 harokat. Contoh, beliau kasih contoh di sini ya. Ada kata misalnya famay ya'mal, fa satu harokat, mim ma satu harokat, baru ketemu nun yang diidghamkan kepada ya. Biasanya atau bukan biasanya, sering orang itu salah. Gimana salahnya? Mereka baca famay ya'mal, may ditambah gitu, ditambah panjang di mim itu ditambah. Sering dan banyak sekali orang yang membaca seperti ini. Misalnya in kuntum, seperti itu. In kuntum mu'minin. Banyak yang membaca seperti itu. Kata beliau ini khata', kata beliau khata'un fil qira'ah. Nah, ini apa namanya? Kata para ulama, katanya ini namanya at-tamtit. Tamtit itu artinya memanjang-manjangkan. Atau al-idkhal. Al-idkhal itu memasukkan. Masukkan apa? Masukkan alif di sana. Nggak boleh, kata beliau. Jadi cara yang benar gimana? Yang benar adalah famay ya'mal, famay langsung. May, jangan may ya'mal. Juga kuntum, jangan kuntum. Jangan seperti itu. Misalnya innalladzi, dibaca innalladzi, jangan innalladzi, jangan diseret gitu, jangan diseret. Kemudian sering juga misalnya dibaca tadi kan berlebih gitu kan, yang seharusnya satu harokat dilebihin dari satu harokat gitu, panjangin sedikit. Ada juga yang mengurangi gitu, dikurangi gitu, nggak sama gitu. Misalnya
Innallaha ya'murukum bil 'adli wal Innallaha ya'murukum seperti itu. Kayak cepat dhammah ra-nya itu cepat gitu. Misalnya Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Ki-nya enggak cepat, enggak sama gitu. Enggak sama li-nya. Seharusnya Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Gitu. Seharusnya seperti itu atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa du. Nah, sering orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seakan-akan qalqalah gitu. Kenapa? Karena sedikit gitu enggak disamakan gitu. Bu, du harus sama. Bu kan satu harokat. Du satu harokat gitu. Jadi harus sama. Ada misalnya yang baca alladzi khalaqakum seperti itu juga. Jangan alladzi khalaqakum sama gitu. Atau ya'idukum dunya terlalu cepat gitu. Ya'idukum asyaitanu ya'idukumul faqra gitu. Tapi dibaca asyaitanu ya'idukumul faqra seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, kata beliau, zamanul harfir rikhwi atwalu min zamanil harfil al-baini. Rakhawah itu temponya huruf rakhawah lebih panjang ketimbang apa? Huruf baini, huruf yang tengah-tengah. Kemudian yang tengah-tengah ini lebih panjang ketimbang apa? Ketimbang huruf syiddah, kata beliau seperti itu. Jadi untuk melihat temponya kita harus ingat tempo kecepatan huruf itu ketika tahqiq berbeda dengan tadwir, kemudian ketika tadwir berbeda juga dengan hadar seperti itu. Kemudian beliau memberikan contoh untuk latihan azminatul huruf. Beliau ambil di sini suratul syarh. Alam nashrah laka sadrak. Nah, karena di sini uniknya ayat ini kan ada di sana rakhawahnya banyak, ada juga yang syiddahnya, ada juga yang bainiyahnya seperti itu. Ada banyak di sini. Jadi kalau mau latihan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ingat, wa wada'na di sini bainiyah. 'Anka wizrak. Wiz di sini ada rakhawah. Lebih panjang wiz daripada dha'. Ya. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallah. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya ada beberapa Ustaz. Ustaz Fakhri. Nah, syukur Ustaz. Terkait dengan ketika Ustaz membaca al-isti'la dan al-infitah, kok tadi Ustaz, apakah itu karena hamzah wasol sehingga kita bacanya al-isti'la, sehingga kita kalau istilahnya kalau nggak salah dinaklin Ustaz nggih. Yeah. Apakah sebabnya karena hamzah wasolnya atau memang karena khusus itu kata-kata tertentu saja? Seperti kata karena hamzah itu. Karena hamzah wasolnya. Oh. Jadi kalau kita karena hamzah. Berarti kalau kita nanti temukan setiap isim yang dia berupa hamzah wasol didahului al, kita bisa memindahkan ke lam takrifnya gitu, Ustaz. Seperti yang jenengan memang harus dipindah. Oh, itu memang harus dipindahkan. Oh, harus Ustaz nggih? Iya. Karena kan hamzah wasol apa? Apa definisinya? Hamzah wasol. Iya. Gimana?
dibaca ketika apa? Di awal Ketika ucapan. di permulaan. Oke. Awal pengucapan dan dihilangkan ketika tengah-tengah kalam, kan? Oh. Berarti di sini baca al-isti'la. Makanya ada kaidah di mana kalau hafaz itu bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, ya kan? Iya, iya. Nah, itu bukan khusus untuk hafaz ya, perlu diketahui ya. Itu semua. Oh, Itu tidak hanya. semua qurra itu bacanya bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Kenapa? Karena di situ hamzahnya itu bukan hamzah qata' tapi hamzatul wasl. Harus dibuang, harus tidak dibaca ketika wasal. Oh, nah. Bahkan semua qurra itu juga bi'salismu itu bacanya begitu nggih? Nah, bacanya bi'salismu seperti itu. Oh, berarti kita harus tahu Ustaz mana yang hamzah qata', mana yang hamzah wasal nggih? Ya, itu nanti lihat lagi di kaidah-kaidahnya di bahasa Arab. Agak anu. Misalnya kapan hamzah qata'? Misalnya tadi kan seperti al-itbaq. Nah, kenapa al-itbaq gitu? Kenapa enggak al-itbaq gitu? Iya. Ya kan? Kemudian kita baca al-itbaq lawannya al-infitah gitu ya. Kenapa enggak al-infitah? Seperti itu. Harus teliti ya. Itu nanti maksudnya itu pembahasannya balik ke pembahasan bahasa Arab gitu. Kita nggak penting bagi kita sekarang di pembahasan tajwid ini gitu. Nah. Karena itu nggak ada di dalam Al-Qur'an. Makanya saya bilang nggak penting sekarang. Bukan nggak penting secara ini ya, secara mutlak ya. Sekarang itu nggak penting bagi kita sekarang karena itu tidak ada kaitannya dengan. Iya Ustaz. Karena kalau ada pertanyaan. Ada Ustaz. Karena kan saat ini saya sedang ngajar gharib dan nggak tahu itu alasannya kenapa kok bisa ismu sebelum tadi Ustaz jelaskan. Baik, saya masuk ke konten yang kita bahas hari ini Ustaz, terkait dengan definisi jahar dan definisi daripada syiddah. Itu kan dinilai dari jaroyan atau murur Ustaz. Penggunaan kata jaroyanun nafas dan mururus saud, dua kata jaroyan dan murur ini apakah memiliki konteks yang berbeda di dalam praktek pengucapan atau pelaksanaannya, sehingga apakah bisa dikatakan sifat syiddah itu juga jaroyanus saud bukan murur saud? Karena ketika saya lihat tadi itu kok pakai kata-kata yang berbeda ya. Jadi ketika jahar dan hamas itu jaroyan wan hibas, tapi kalau syiddah itu mururus saud hakata. Sebentar saya lihat definisinya lagi ya. Nah. Di aksam Ustaz. Yang pertama kata beliau, kalau syiddah itu inhibas jarayan sauti 'inda nutuq. Inhibas jarayan saut. Ya kan? Kemudian ketika rakhawah al-jarayanut tam. Tetap ada jarayannya, al-jarayanut tam. Ketika suaranya jalan. Sebenarnya murur dengan jarayan itu kata yang memiliki arti yang sama. Murur dengan jarayan sama. Kalau murur itu artinya lewat. Kalau jarayan artinya ngalir gitu. Kalau ngalir itu gimana ya? Bisa kita bayangkan kalau mengalir, kita ibaratkan kalau melihat air itu ngalir gimana? Iya. Kemudian kalau murur lewat. Gitu. Oh, berarti nggak ada perbedaan mungkin beliau menyamakan suara itu seperti air yang mengalir gitu. Karena keluarnya itu misalnya kita ucapkan az itu seperti seakan-akan air yang mengalir. Tapi ini tidak berpengaruh insyaallah. Tidak ada pengaruh pada ucapan. Hanya pemilihan kata saja. Untuk sejauh ini pada pertemuan ini saya tanya dua aja Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya masih saya simpan, yaitu terkait dengan sifat qawiyun dan sifat dhaifun, karena saya sedang mencoba mendalami di sisi itu Ustaz. Ada beberapa huruf yang semuanya qawi, ada yang satu huruf qawinya satu, sisanya dhaif. Ada yang satu huruf qawinya banyak,
yang kuatnya banyak, lemahnya sedikit. Kalau nanti udah selesai, insya Allah akan saya coba tanyakan ke jenengan Ustaz materinya. Syukran Ustaz. Ya, jazakumullah. Jadi kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, ini yang banat gimana yang akhwat? Yang akhwat kalau ingin menyampaikan sesuatu melalui risalah, melalui pesan juga tidak apa-apa sebelum kita tutup. Tamam ya, tamam. Insyaallah. Amin. Kalau semuanya sudah tamam, insya Allah kita tutup kajian kita ini dengan menutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz, jazakallah khair. Jazakumullah khairan Ustaz. Fi ilmi. Ada 3 teman yang izin Ustaz di grup itu. Saya, Iya. Mbak Riri, Mbak Salma, sama yang satunya nggak tahu kematiannya siapa. Belum saya save nomornya. Mudah-mudahan urusan kita semua dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.